Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nats khotbah untuk kita pada minggu kali ini dari kitab Mazmur pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan bacakan untuk kita. Mari kita ikuti dengan seksama. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pada orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu Eksaudi ini kita disuguhi topik minggu kebahagiaan orang benar. Mari kita sama-sama semua mengucapkan kebahagiaan orang benar. Yang di atas belum semua. Kebahagiaan orang benar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan nats khotbah ini, marilah kita perhatikan apa yang dimaksud dengan kebahagiaan orang benar. Sekali lagi saya tekankan apa yang dimaksud dengan kebahagiaan orang benar. Tentu saudara-saudara semua kita yang berkumpul di sini berkeinginan, berkemauan agar kita hidup bahagia atau agar hidup kita berbahagia. Saya pikir tidak ada kita yang mendengarkan khotbah ini yang tidak berkeinginan hidupnya berbahagia. Kita sekolah agar hidup kita berbahagia. Kita kuliah agar hidup kita berbahagia. Kita datang jauh-jauh dari kampung kita di Monapasogit sono, datang ke Tangerang ini agar hidup kita berbahagia. Demikian Bapak Ibu Saudara, apapun kita lakukan, usaha apapun akan kita berbuat, sekuat tenaga kita akan kita lakukan asal hidup kita berbahagia. Orang tua tentu menyekolahkan anak agar berbahagia. Anak disekolahkan orang tua dan berhasil agar orang tuanya berbahagia. Amin. Amin. Jadi jangan ada anak yang buat marsak terus orang tuanya. Amin. Tidak semua jawab. Amin. Takut ya kalau saya bilang amin. Jawab saja. Jadi tidak ada satupun anak, tidak ada satupun orang tua yang berkeinginan agar anaknya tidak bahagia, agar orang tuanya tidak bahagia. Semua kita melakukan segala sesuatu dalam hidup agar hidup kita ini berbahagia. Dan saya yakin, sebagaimana filsuf Aristoteles mengatakan bahwa kebahagiaan adalah tujuan manusia, saya yakin bahwa Tuhanlah yang menanamkan kebahagiaan itu, keinginan, kerinduan untuk bahagia itu ke dalam hati sanubari masing-masing. Sehingga
Kalau ada orang percaya yang tidak hidup di dalam kebahagiaan, Tuhan pun akan marsak. Aku sudah ingin dia bahagia, sudah kutanamkan dalam sanubarinya agar dia hidup bahagia. Alai bahasa murhing. Coba kita senyum dulu semua. Tapi cuman matanya yang kelihatannya, apalagi yang di atas. Nong modoh-hodok don lagi jangi. Mari kita senyum dulu semua. Nah, begitu kita berbahagia. Ya sudahlah, kalau pakai masker matanya juga bisalah memancarkan kebahagiaan. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun demikian begitu ingin dan begitu berusaha kita berbahagia. Bahkan Allah pun berkeinginan setiap orang percaya agar berbahagia dalam hidupnya. Kenapa kita sering tidak berbahagia? Kalau anak-anak muda sekarang, saya lihat kebahagiaannya main TikTok. Saya tidak tahu artinya itu. Saya tidak tahu. Tolong nanti setelah kebaktian terangin sama saya ya. Tidak tahu apa artinya itu. Gitu ya. Ada di sini yang suka main TikTok. Nah, ibu-ibu juga sudah ikut. Ayo dah, goyang dah katanya. Ya sudahlah, kalau itu memang membuat kamu agar berbahagia silakan. Amin. Asal jangan merusak etika, ya, apalagi etika Kristen. Kalau itu yang membuat kamu berbahagia, habiskan aja kuotamu. Silakan saja. Asal itu bisa membuat kamu tersenyum dan bisa itu membuat hidupmu menjadi semangat untuk mencapai kebahagiaan dalam kehidupan ini. Lalu kenapa kita sering tidak berbahagia? Karena begitu sering kita identikkan kebahagiaan itu dengan kesenangan dunia. Sementara yang saya pelajari bahwa kesenangan dunia, kenikmatan dunia adalah sesaat, setipis kulit ari, bagaikan meneguk air laut. Kalau kita minum akan haus kembali. Kalau kita minum akan datang dahaga yang lebih menyiksa. Nah, saudara-saudara, dalam khotbah ini dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk. Artinya setiap denyut kehidupannya harus berbuat dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, fasik artinya jahat. Saya pikir tidak ada yang mendengar khotbah ini yang jahat. Apalagi jahatan pendeta. Masa pendeta dijahati ya? Amin? Tidak ada itu. Ya. Kalau dikatakan fasik artinya jahat. Dosa, saya baca kamus Alkitab, adalah tindakan manusia secara perorangan atau bersama-sama yang menyimpang dari kehendak atau hukum Allah. Cemooh, tahu pencemooh? Tahu? Tukang ngejek. Apa-apa dia ejek. Rambut orang udah cantik-cantik. Bajunya juga udah bagus-bagus. Jadi kalau pencemooh ini, pengejek ini, cenderung mencari-cari kesalahan orang lain sampai sekecil-kecilnya. Padahal belum tentu rambutnya lebih bagus. Sampoan pun sekali sebulan, kan? Samponya pun ketengan, kan? Ya enggak? Itu namanya pencemooh. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik artinya kalau kita berjalan tentu kita menuju satu tujuan. Jadi kalau kita berjalan tentu menuju suatu tujuan. Kalau kita sudah tahu bahwa tujuan kita, motivasi kita itu berjalan menuju satu tujuan adalah tidak baik, ya tentu jangan dilakukan. Apapun itu. Ya.
Kalau kita sudah tahu tujuan kita itu berjalan tidak baik, tentu tidak akan kita lakukan. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Kalau berdiri biasanya itu harus aman. Ada di sini yang mau berdiri di rel kereta api? Coba aja kalau nggak mati lo. Atau berdiri di tengah jalan dan mogot itu, atau di tol ini, tol Tanah Tinggi, mati. Jadi jangan salah-salah berdiri. Tentu kalau kita berdiri, apapun tujuan kita harus di tempat yang aman, di tempat yang nyaman. Makanya ada halte. Kan begitu. Harus nyaman. Ya jangan berdiri di tempat-tempat bahaya. Nanti hidup saudara jadi bahaya. Yang ketiga, duduk. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata duduk berarti posisi. Tidak memposisikan diri dalam kalangan. Kalau pencemooh ini cenderung ini tinggi hati. Dia aja yang sempurna. Dia aja yang hebat. Dia aja yang merasa cantik. Dia aja yang sok titik-titik lah, bla bla. Jadi apapun dilihat dari orang lain, semua jelek, semua tidak baik. Yang giginya lah, yang sepatunya lah, ya. Diejek semua. Jadi makanya saya katakan tadi cenderung mencari-cari kesalahan. Jangan duduk. Jadi sumbernya itu sebenarnya tinggi hati, karena dia merasa hebat, ya, sehingga dia sering mencemooh orang lain. Aduh, amit-amit deh, jauh-jauhlah kita dari pencemooh ya, amin. Iya. Andai kan aku mau main, akan saya lihat duluan. Itu pencemooh tuh enggak perempuan itu. Kalau dia pencemooh, enggak usah. Ya nanti habis saya dicemooh-cemooh. Ya. Suara pendeta butar-butar kuat banget berkhotbah katanya. Rasain loh. Biarin aja. Saya banyak sekali gelar saya dibuat orang. Yang pendeta BT-BT lah. Gak tahu saya itu BT-BT. Kalau mar BT-BT katanya apa itu nyap-nyap kata orang Sidimpuan kan. Yang dibilang lah saya pendeta bukbut. Padok mah isi neraku dok. Amang pendeta bukbut katanya. Ahau bukbut. Gak tahu saya apa artinya gelar itu. Bisa saya pastikan setiap orang kita mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang luhur kepada anak-anak kita. Tidak ada orang tua yang mengajarkan apalagi melatih anak-anaknya untuk menjadi jahat. Tidak ada itu. Sejahat-jahatnya orang tua nggak mau dia kasih ular ke anaknya minta roti. Iya bukan? Itu tahe? Lalu saya mujo, itu tahe? Sejahat-jahatnya orang tua nggak mau ngasih ular ke anaknya kalau minta roti. Malah dikasih roti yang lebih bagus agar anaknya sehat. Jadi tidak ada. Semua orang tua mengajarkan nilai-nilai luhur dalam keluarga. Apapun pekerjaan orang tuanya. Mau tukang becak, mau sopir, mau apapun, mau pejabat. Semua orang tua mengajarkan nilai-nilai luhur. Lalu dari mana anak-anak mempelajari kejahatan? Yang saya baca dari ilmu sosiologi ya dari masyarakat. Masyarakat yang bagaimana? Karena sistem memang saya pelajari yang membuat sistem aturan, contohnya di RT kita itu, kalau ada perumahan yang baru, lalu sudah berkumpul beberapa orang satu RT, dibuatlah sistem, dibuatlah aturan. Jadi sistem itu yang membuat kita menjadi jahat. Ya. Sistem persaingan. Kalau nyerobot lampu merah, penjahat nggak kira-kira itu? Hah? Udah tahu dia kalau merah nggak bisa lewat kan? Kuning hati-hati siap-siap berjalan dan hijau lalu. Kalau nyerobot lampu merah jahat nggak itu? Yang nggak menjawab pasti dia lakukan itu. Saya udah pernah ngurus SIM di Bekasi. Antri.
Jadi dibuat di mall, di Lotte Mart. Tiba-tiba ada yang nyerobot, habis digebukin. Ini nyerobot antrian juga, itu kejahatan. Naik motor di trotoar kejahatan apa enggak? Lagi pula tolong ya, saya tidak tahu kenapa benci sekali lihat orang kalau naik motor buka-buka knalpot. Atau saya mau ikut-ikutan deh, saya buka dulu knalpot mobil saya, bom situ, biar pusing kalian semua kan. Tolonglah, kalau mau jadi pembalap disentul aja, jangan di dan mogot. Langsung aku ambigi. Lagian habis bensinnya kan. Kalau knalpot itu dibuka, motor itu tambah, udahlah. Belilah yang halus-halus knalpotnya. Biar kalau kamu lewat cewek, halus sekali ya bang ini ya, aku suka katanya kan. Iya. Pusing telinga, makanya kalau di Yogyakarta, saya pernah di HKBP Yogyakarta di Kota Baru, semua gang di sana, asal masuk motor ke gang harus dimatikan mesin, digiring, mau sejauh apapun kontrakan dia ke dalam. Makanya Yogyakarta itu baguslah aturannya. Tapi kalau Tangerang ini saya lihat, maradugo kudu knalpot. Nah, aina suningil lu ayo membigi neraka itu. Ya kalau ada yang begitu di sini, bertobatlah kau, ya. Amin. Bertobatlah. Jangan sampai kau bawa ke depan gereja ini ku kempesi ban motormu. Ya. Tolonglah. Sakit telinga mendengarkan. Sekalian jadi pembalap aja di sentul sono. Lagian enggak tahu apa tujuannya itu. Boros bensin lagi, boros bahan bakar kan. Nah, menerima nilai-nilai moral di rumah sangat penting. Tetapi kita harus memperhatikan dalam lingkungan seperti apa kita bergaul. Bisa saja seorang anak di rumah, beli dulu minyak goreng, iya mak. Beli dulu garam, iya mak. Beli dulu cabai, pedas mak. Tapi kalau di rumah dia tukang tawuran dia di luar itu. Anda tahu, saya pernah subuh-subuh pulang dari Bekasi, kejebak saya situ di apa itu. Kebetulan saya salah keluar. Saya baru ditempatkan di sini, saya keluar dari salah keluar dari tol. Saya mau keluar dari Rawabuaya itu, Kalideres. Ya, saya jadi keluar di Kebun Jeruk atau di Meru yang tadi mana lah itu. Tiba-tiba saya kejebak. Cewek-cewek ikut loh, naik motor. Satu kelompok dari sana, satu kelompok. Saya enggak tahu, saya pikir cuma nongkrong. Saya masuk ke jalur, untung mobil saya enggak kena lempar. Kalau enggak dari mana duit saya ganti kan? Saya lihat sudah tergeletak di jalan satu menggelepar-gelepar. Saya yakin saya belum sampai di rumah udah mati itu. Pagi-pagi ikut lagi cewek-cewek. Wah, aduh jangan sampai ada anak Tangerang Kota yang begitu bah, apalagi perempuan, mati mau. Apa yang demung? Sehingga saya naik mobil gitu. Ya takut saya. Pakai kelewang gitu, pakai gil. Sama gue teh portivion, kalau tu dia nama hamin aku. Saya yakin tidak masuk surga itu. Orang seperti itu. Mudah-mudahan jangan ada anak HKBP seperti itu ya. Amin. Alah, janganlah. Kita itu diciptakan Tuhan biar hidup, biar berbahagia, biar bagus-bagus, berhasil. Masa mau bunuh orang begitu? Itu bunuh diri namanya. Saya lihat di jalan gue menggelepar-gelepar satu orang cowok, masih muda. Saya yakin itu anak SMP SMA. Jadi tolonglah ya. Salah satu kunci penting dalam hidup beriman adalah bahwa kita dapat mengalahkan kejahatan. Yesus selalu berkonfrontasi dengan dosa. Dan Yesus selalu menang. Ini satu realitas yang harus kita sadari. Banyak kita ini yang minder terhadap dosa. Akibatnya menyerah
sebelum kalah. Jadi Tuhan meyakinkan kita dalam Roma pasal 6 ayat 11, kita telah mati bagi dosa tapi hidup bagi Allah. Kita telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Tidak ada. Jadi dosa sudah tidak bisa menguasai. Artinya dosa itu bisa dihindari, bisa dihapuskan, dan dosa itu bisa dikalahkan. Bahkan sangat bisa dikalahkan. Jadi saya tidak mau mengatakan bahwa kita ini sudah suci semua dari dosa. Itu hebatnya orang Kristen. Sudah tapi belum. Kita ini sudah dicucikan oleh darah Kristus, tetapi belum ke surga. Sabar. Ntar kalau ke surga mati dulu. Ada yang mau mati di sini? Jangan dulu kan. Masih enak hidup ini. Lawan kita si iblis, tulis Petrus, berjalan berkeliling sama seperti singa mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5:8-9. Tapi jangan anggap enteng. Kalaupun sudah bisa dipastikan bahwa kita ini adalah bisa mengalahkan iblis, tapi jangan anggap enteng. Iblis, lu. Kalau 1, 2, 3 orang iblis itu datang, kalau 10 orang mituk matali babali kan, mati mahita, kalah dengan iblis. Jadi jangan ditantang-tantangi iblis. Kadang dia lebih pintar, dan dia pintar itu. Dia mahir firman Tuhan. Lawanlah. Karena rasa percaya diri akan. Jadi percaya diri itu, pede itu penting sekali untuk melawan iblis. Jangan punya hobi atau kebenaran menjadi tukang ejek, atau merasa jago bila melontarkan ejekan sebanyak mungkin. Ya, bahaya yang mengintip si tukang ejek adalah cenderung mencari-cari kesalahan orang lain, bagaikan mencari kuku. Jadi introspeksi dirilah. Lebih baik begitu biar bisa memperbaiki diri. Kelemahanku apa ya? Begitu. Bila penting tanya orang. Bila penting tanya pendeta putar-putar. Kelemahanku apa ya, Amang Pendeta? Biar saya tunjukin 1000 kelemahanmu. Tapi pada saat ditunjuk kelemahan kita, ya kita jangan sakit hati kan. Biar kita bisa memperbaiki diri. Jangan mencari segala macam alasan. Artinya mari kita jauhkan dari diri kita menjadi sifat pengejek. Jadi kalau orang itu 1 kali 2 kali diejek masih enak, 3 kali. Kalau 4 kali diejek dia udah emosi dia nanti. Bisa dihantam kita kan. Nah. Jadi ada seorang teman pergi ke Inggris. Ini cerita nih. Saya belum pernah ke Inggris. Kalau enggak PT-PT lah kumpul biar ada tiket saya ke Inggris ya. Nah. Ya jangan kalau pendeta minta. Jangan polit, jangan colit. Amin. Kali-kali tanya pendeta, sudah makan Amang? Kalaupun saya udah kenyang, pasti saya bilang belum. Biar diajak makan, kan? Nah, begitu kan enak. Jadi teman ada yang pergi ke Inggris, pulang-pulang dari sana, kita tanya, apa sih yang kamu lihat di Inggris? Di lift, di mana-mana ada peringatan, awas copet. Jadi holan ini lebih rekolah tu Inggris, iya. Bukannya cerita tentang istana Buckingham atau indahnya sungai Thames, kan? Jadi katanya di Inggris sudah nggak laku tukang. Makanya kalau punya gelar insinyur nggak usah pergi ke Inggris. Amin. Ada teman pergi ke Inggris, dia sebenarnya insinyur, tapi dia jadi developer obat di sana, ganti profesi. Pulang ke Indonesia malu kan? Gede juga gajinya, tapi gede juga biaya hidup di sana, katanya. Saya belum pernah dari sana. Jadi kalau bercerita itu jangan hanya yang jelek-jelek. Pulang kampung yuk. Tapi pulang-pulang dari kampung, apa yang kamu lihat? Babi berkeliaran, bau banget, kotorannya di mana-mana. Itu aja yang dia perhatikan. Jadi pulang-pulang ke sini ceritanya cuma cerita kotoran babi. Lihatlah apa yang baik di kampung kita. Kalau penting bantu. Ada di sini yang perantau? Ada yang perantau di sini? Kirim transfer. Ya. Kampung. Jangan banyak ceritamu.
Sini kau banyak ngomong, banyak duitmu, makan enak-enak di sini. Sementara orang tua di kampung sudah menelan ijur bari. Tahu ijur bari? Pahit banget itu. Kola pasti kola kok, asal mutoh. Bertobat, transfer. Sekarang ini udah bisa semua pakai HP. Saya paling takut transfer pakai HP. Lebih salah nol nih. Karena aturan kirim 300 tambah nolnya 1 menyesal, keringat dingin langsung kan. Bagus kata baru 300.000 gak betul. Saya sering jadi suruh inang aja transfer kampung saya bilang. Baik, untuk mengakhiri khotbah ini, saya mau kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 248. Tolong inang song leader dan pemain musik kita. Saya akan bacakan dari sini. Selama hidup di dunia, hatimu tuluslah. Selama hidup dan firman Tuhan ingatlah kekal selamanya. Dan firman bak pohon yang baik hidupmu, lebatlah buahnya. Bak daunnya hijau dan teduh, ya teladanilah. Bagaikan mata air jernih, rasanya pun segar. Bagaikan mata air jernih, rasanya segar. Hendaklah hatimu bersih, berbuat yang benar. Jauhkan dari hatimu yang jahat tercela. Tetapi firman Tuhanmu taatilah semua. Tetapi